Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Halifah dengan NIM 250201108. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hukum positif di Indonesia, yaitu hukum yang berlaku dan mengikat di wilayah negara Indonesia pada saat ini. Materi ini penting untuk kita pahami karena berkaitan langsung dengan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan kita semua. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih latar belakang dari hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku secara efektif di suatu negara, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan dapat diterapkan secara paksa. Dalam konteks Indonesia, hukum positif dapat didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan negara. Adapun perbedaan dengan hukum lain seperti hukum alam. Hukum alam bersifat universal, sedangkan hukum positif ini bersifat temporal, berubah sesuai keputusan legislator, dan dari kutipan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berikutnya ada sejarah singkat hukum positif. Yang pertama ada pengaruh kolonial, yaitu sistem hukum Belanda atau civil law diterapkan sejak abad ke-19 seperti Burgerlijk Wetboek atau BW dan Wetboek van Strafrecht atau WVS. Berikutnya pada pasca kemerdekaan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dengan reformasi hukum pasca 1998 atau pada era reformasi. Dan yang terakhir ada sistem campuran, yaitu civil law dominan, tapi ada unsur common law-nya juga, misalnya kayak jurisprudensi dan hukum adat. Prinsip dasar hukum positif di Indonesia yang pertama, dia ini negara hukum atau Ristat, yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum. Maksudnya, semua hukum harus sesuai dengan sila-sila Pancasila, yaitu keadilan sosial dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pluralisme hukum, yaitu mengakomodasi hukum adat, Islam, dan internasional. Selanjutnya ada hierarki sumber hukum positif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang pertama ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang atau PER-PPU. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima ada Peraturan Presiden atau Perpres. Dan yang terakhir ada Peraturan Daerah atau Perda. Hierarki ini memastikan konsistensi dan supremasi konstitusi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis hukum positif. Yang pertama ada hukum tata negara atau konstitusional. Dia ini mengatur organisasi negara, kekuasaan, dan hubungan antar lembaga. Yang kedua ada hukum pidana, yang mengatur tindakan pidana dan sanksi, contohnya pada KUHP atau WVS dan Undang-Undang Tipikor. Yang ketiga ada hukum perdata, yaitu mengatur hubungan pribadi, harta, dan kontrak. Contohnya kayak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Dan berikutnya ada hukum acara. Dia ini mengatur proses peradilan, contohnya kayak Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berikutnya ada hukum administrasi negara yang mengatur tindakan pemerintahan, contohnya kayak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dan yang terakhir ada hukum internasional, yaitu aturan yang berlaku di Indonesia jika diratifikasi, contohnya kayak Konvensi Hak Anak
yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Contoh hukum positif di Indonesia itu ada KUHP Pidana, KUHP Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Lalu Lintas, dan Undang-Undang ITE. Nah, berikutnya ada fungsi hukum positif di Indonesia. Yang pertama ada fungsi regulatif atau pengatur. Dia ini mengatur perilaku masyarakat dan hubungan antar individu atau lembaga. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru mengatur tindak pidana seperti korupsi, mencegah kekacauan sosial. Yang kedua ada fungsi edukatif atau pendidikan. Dia ini mendidik masyarakat tentang nilai-nilai moral dan sosial. Contohnya ada pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A tentang hidup mengedukasi tentang HAM, mempromosikan kesetaraan gender melalui Nomor 7 Tahun 1984 tentang pemisahan CEDAW. Berikutnya ada fungsi protektif atau pelindung. Dia ini melindungi hak individu dan kelompok rentan. Contohnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, melindungi anak dari eksploitasi dan sanksi pidana untuk pelanggar. Berikutnya ada fungsi distributif yaitu pembagi. Dia ini membagi kekuasaan, hak, dan kewajiban secara adil. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria, membagi hak atas tanah, mencegah monopoli, dan mendukung pembangunan ekonomi. Berikutnya ada fungsi integratif atau penyatuan, yaitu dia ini menyatukan masyarakat plural Indonesia. Contohnya, Pancasila sebagai sumber hukum menyatukan beragam suku, agama, budaya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada fungsi preventif atau pencegahan, yaitu mencegah konflik dan kesejahteraan. Contohnya ada di Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 mencegah penyebaran hoaks dan menjaga kestabilitasan sosial di era digital. Nah, ada juga nih peran lembaga penegak hukum. Yang pertama ada peran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, melakukan penyidikan atau penangkapan dan pencegahan kejahatan, misalnya kayak menangani kasus korupsi atau narkotika. Yang kedua ada peran Kejaksaan Agung. Dia ini menuntut tersangka di pengadilan berdasarkan bukti, contohnya kayak menuntut koruptor seperti dalam kasus BLBI. Dan yang ketiga ada Mahkamah Agung atau MA dan pengadilan, yaitu mengadili perkara dan memutus hukum, contohnya kayak MA menguji jurisprudensi untuk konsistensi. Nah, peran ini didasarkan pada prinsip trias politika, di mana kekuasaan kehakiman independen dari eksekutif dan legislatif. Di Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan supremasi hukum, bukti efektivitas, penurunan angka kriminalitas atau BPS 2023, 1,2 juta kasus vs 2 juta pada 2019 berkat penegak Polri dan putusan MA yang melindungi HAM, misalnya kayak penghapusan hukuman mati untuk narkotika ringan. Namun indeks korupsi Indonesia 110 sampai 180 Transparansi Internasional 2023 menunjukkan perlunya perbaikan. Nah, berikutnya ada manfaat hukum positif. Yang pertama, dia ini menciptakan ketertiban sosial. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, mendorong pembangunan ekonomi. Yang keempat, mencegah dan menyelesaikan konflik. Berikutnya, mendidik masyarakat. Dan yang terakhir, mendukung stabilitas politik, yaitu menjaga keseimbangan kekuasaan. Contohnya ada pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, memastikan independensi yudikatif, mencegah otoritarianisme. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi adalah
Hukum positif Indonesia adalah sistem aturan yang dibuat oleh otoritas negara, berlaku efektif, dan dapat diterapkan secara paksa dengan Pancasila sebagai landasan filosofis dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Sistem ini menganut campuran civil law dengan unsur common law dan hukum adat, memastikan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, dan meskipun efektif, hukum positif Indonesia menghadapi tantangan seperti inkonsistensi peraturan, korupsi, dan globalisasi reformasi seperti KUHP baru pada 2023 dan Undang-Undang KPK pada 2019 bertujuan untuk memperbaiki dengan bukti penurunan kriminalitas dan peningkatan investasi. Mungkin ini saja materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.